Minasama, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Watashi wa Obi desu. Minasama, kyou wa genki desu ka? Watashi wa itsumo genki desu. Minasama mo genki de ite ne. Konkai wa watashi no shippai to mo ichido ganbaru koto o hanashimasu. Minasama wa relax shite mite yukkuri kite kudasai ne. まずインドネシア語で話しますね。Minasang, seperti yang kita tahu, setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan dalam hidup. Begitu juga saya di usia saya yang sekarang ini, yang sudah tidak muda lagi, tapi juga belum tua-tua banget. Banyak kegagalan-kegagalan yang saya alami selama hidup. Dari mulai kegagalan-kegagalan kecil sampai kegagalan yang menurut saya cukup membuat saya stres. Minasang, saya akan cerita kegagalan-kegagalan saya dari mulai SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, dan sampai sekarang. Sampai sekarang pun saya masih banyak mengalami kegagalan. Nah, ketika sekolah dulu, saya bukan siswa yang berprestasi, saya siswa yang biasa-biasa aja. Saya hampir tidak pernah mendapatkan peringkat di sekolah. Mungkin hanya satu kali semasa sekolah SD. Itu ketika saya naik ke kelas 3, saya mendapatkan peringkat 5 besar. Kemudian SMP, ketika naik ke kelas 3 juga, saya mendapatkan peringkat 5 besar. Dan SMA saya hampir tidak pernah peringkat pernah mendapatkan peringkat 10 besar, dan itu di naik kelas 2 SMA. Nah, dan melihat teman-teman saya banyak yang mendapatkan peringkat dan menjadi juara kelas, itu membuat saya merasa tertinggal. Tapi ketika itu saya berpikir lagi, karena mungkin masih kecil, ya udahlah, ya penting saya bisa naik kelas, nggak tinggal kelas, dan lulus tepat waktu. Itu terjadi SD, SMP, SMA. Saya berpikiran seperti itu. Dan semasa kuliah, saya juga tidak pernah mendapatkan peringkat, tapi saya berusaha sebaik mungkin belajar agar bisa lulus tepat waktu dan langsung bekerja gitu. Dan setelah, karena saya kuliah di jurusan kesehatan, ketika lulus itu saya tidak bisa langsung bekerja, tapi saya harus mengikuti ujian kompetensi terlebih dahulu. Nah, dari situ saya berpikir saya harus lulus uji kompetensi ini dalam satu kali ujian. Saya tidak boleh ngulang, karena saya akan sangat rugi waktu, rugi materi, dan saya tidak akan bisa langsung bekerja. Dan alhamdulillah saya bisa lulus uji kompetensi dalam satu kali ujian. Kemudian dari sana saya mendapatkan surat tanda registrasi profesi, dan saya bisa langsung melamar pekerjaan gitu. Nah, setelah itu di rumah ayah saya selalu ngomong, nanti biar bapak yang antar kamu melamar kerja, interview kerja, hari pertama kamu kerja, nanti biar bapak yang antar. Dari situ saya merasa, orang tua saya pun sangat excited. Jadi saya harus lebih semangat untuk cari kerja dan cepat mendapatkan pekerjaan gitu. Dan memang benar, kemana-mana saya interview, saya apply pekerjaan di beberapa rumah sakit, itu ayah saya yang antar. Dan alhamdulillah saya menjadi salah satu orang yang beruntung, karena saya tidak sulit mendapatkan pekerjaan pertama saya. Itu semua berkat semangat, usaha, dukungan orang tua, dan doa dari orang tua saya.
Kemudian setelah 2 sampai 3 tahun bekerja, saya mengikuti program pemerintah CPNS. Nah, saya mulai mencari tahu cara mendaftarnya, kemudian mengikuti ujiannya seperti apa, soal-soal apa yang keluar, seperti itu. Saya belajar banyak lewat internet. Saya ikut tryout online, dan di hari H saya mengikuti ujian dan saya lulus poinnya. Tapi ternyata passing grade, poinnya pas-pasan, dan itu membuat saya gagal, tidak bisa mengikuti ke tahap seleksi ujian selanjutnya. Tapi ketika itu, karena saya tidak sendiri, banyak teman-teman saya yang juga ikut dan mengalami hal yang sama seperti saya. Setidaknya hati saya merasa tenang sedikit meskipun sedih. Tuh ya, saya berpikir ya mungkin belum rezeki saya. Kemudian di tahun berikutnya saya mengikuti lagi CPNS ini, dan hasilnya ya kegagalan kembali mendatangi saya. Setelah itu di tahun-tahun berikutnya saya tidak lagi mengikuti CPNS karena saya berpikir ya rezeki saya nggak ada di situ. Kemudian setelah itu saya menjalani pekerjaan saya dengan sangat nyaman dan sangat baik. Tapi saya merasa kok kayaknya saya jalan di tempat ya. Saya nyaman di zona nyaman saya. Saya nggak bisa begini terus. Saya harus membuat keputusan besar. Akhirnya saya diskusikan dengan orang tua, dengan suami, dan saya putuskan untuk bekerja ke Jepang. Sebenarnya ketika lulus kuliah dulu, saya sudah punya niat dan berencana untuk kerja ke Jepang, tapi karena orang-orang di sekitar saya tidak punya kerabat, teman, maupun tetangga yang kerja di Jepang, dan jadi saya tidak tahu cara memulainya. Jadi ya sudah, saya bekerja di Indonesia aja, saya pikir begitu. Dan ternyata mungkin tahun-tahun kemarin sebelum saya memutuskan untuk masuk ke LPK, saya merasa ini menjadi salah satu kegagalan terbesar saya, bahwa kenapa ketika dulu lulus kuliah saya tidak benar-benar mengusahakan dan mencari cara untuk kerja ke Jepang. Itu kenapa baru sekarang di usia saya yang sekarang ini saya baru benar-benar mengusahakan hal itu, padahal waktu itu seharusnya sangat bisa tuh. Tapi ya mau bagaimana lagi, meskipun menurut saya sekarang agak terlambat, setidaknya tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik. Akhirnya saya masuk ke LPK di tahun 2025 kemarin, bulan Mei. Saya benar-benar belajar bahasa Jepang dari nol lagi. Sebenarnya waktu SMA itu saya ada pelajaran bahasa Jepang, karena saya tidak ada niatan untuk kerja ke Jepang, jadi ya saya belajar hanya ketika itu saja. Ketika ada ujian, saya baru belajar, baru menghafal huruf-hurufnya. Ketika selesai ya sudah, huruf semuanya lupa gitu. Jadi sekarang saya belajar dari nol lagi. Saya belajar huruf hiragana, katakana lagi, semuanya benar-benar dari nol. Dan saya belajar sungguh-sungguh, benar-benar
Setiap pulang kerja saya belajar, saya menghafal lagi huruf-hurufnya, terus saya menghafal lagi kotoba-kotoba yang mudah-mudah, kotoba-kotoba dasar, sehingga ketika masuk LPK alhamdulillah saya sangat bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Minasama, ima Nihongo de hanashite suzukemasu. Minasama wa mada kikitai desho ne? Nihongo gakko ni itta toki, hontou ni mainichi majime na benkyou o shite imashita. Kono nenrei ni natta kara, mata jikan o muda ni shitaku nai desu. Hayaku Nihon de hatarakitai desu. そして JFTA にレベルの試験を受けました。私のように日本語をまた勉強し始めた人にとってそれは簡単ではないと思います。毎日朝から夜まで寝る前にもたくさん言葉と漢字を覚えてたくさん問題をよく練習して合格できました。よかった。介護クラスでも同じことをやっていました。インドネシア語と日本語の SSW の試験を合格しました。本当に嬉しかったです。それからいくつかの面接と面談を受けましたがうまくいかなかったです。いくつかの友達も面接に合格して仕事をもらいました。その時は嬉しくて悲しかったと思います。なぜなら毎日本当に私は面接に受けされるか面接に合格できるか仕事をもらえるかだと考えました。でも先生方と家族から応援と祈りをもらったから日本語の勉強をもっと頑張って続けると思います。それでは面接に合格できました。今でも気持ちがとっても嬉しいです。私はできるよと言っていました。じゃあ皆さんそのたくさん失敗を経験してからたくさんことも学べると思います。例えば、自分自身をもっと理解しより良い方法を見つけるし簡単に諦めないしメンタルがもっと上手くなれます。皆さん失敗することは誰でもあります。失敗は終わりではないと思います。失敗からたくさんことを学べます。例えば自分の間違いに気づいたりもっと良い方法を考えたりすることができます。